Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Suhardiyanti dari Psikologi Kelas B Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pendapat saya terkait materi Islam dan Abad Pertengahan, yang mana itu adalah mata kuliah dari Islam dan Ilmu Pengetahuan. Nah, jadi ternyata setelah saya melihat video terkait materi tersebut, saya mendapatkan suatu pencerahan baru bahwasanya abad kegelapan ataupun abad yang selama ini orang-orang kenal dengan abad kegelapan ataupun abad pertengahan itu ternyata merupakan suatu abad keemasan. Abad keemasan yang menandakan adanya kejayaan dari umat Islam itu sendiri. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ternyata pada abad keemasan ataupun abad pertengahan pada saat itu muncul banyaknya ilmuwan ataupun sarjana muslim dan ilmu pengetahuan serta pendidikan sedang maraknya ataupun bercahayalah pada zaman itu, terutama di daerah Spanyol dan Eropa. Nah, kita bisa lihat banyak sekali temuan yang saat ini ada yang dipakai di zaman sekarang, di zaman modern ini, yang mana itu dulu adalah inisiasi dari ilmuwan muslim terdahulu. Pertama kali yang menginisiasi adalah ilmuwan muslim yang kemudian dikembangkan ataupun disempurnakan oleh ilmuwan barat, oleh pakar-pakar barat seperti itu. Namun ini yang mungkin banyak orang tidak tahu, bahwasanya ternyata umat Islam sendiri itu pernah jaya pada zaman dulu, dan umat Islam sendirilah yang yang menginisiasi berbagai macam ilmu, berbagai macam temuan yang saat ini kita pakai, bahkan sampai sekarang ini itu menjadi sebuah hal yang patut kita banggakan sebagai umat Islam. Karena ternyata ilmuwan Islam itu dengan adanya ilmuwan Islam itu menandakan bahwasanya Islam, Al-Quran dan As-Sunnah yang dijadikan sebagai patokan itu sebenar-benarnya ilmu yang bermanfaat begitu bagi orang-orang yang menerima itu, bahkan bertahun-tahun yang akan datang dari apa yang telah ditemukan itu, seperti itu. Nah, banyak sekali ilmuwan muslim yang mungkin tidak kita ketahui. Contohnya di sini ada Ibnu Al-Haytham, yang mana misalkan teman-teman sekarang menggunakan HP ataupun mempunyai kamera. Nah, Ibnu Al-Haytham ini yang menginisiasi penemuan ide dari kamera itu. Jadi Ibnu Al-Haytham ini menjelaskan cara kinerja mata. Jadi kan kamera itu kan seperti ibaratnya menangkap objek yang dilihatkan, sama halnya dengan kinerja mata itu menangkap apa yang kita lihat yang direpresentasikan di dalam sebuah gambar. Menemukan sebuah proyeksi bahwasanya dapat memberikan gambar pada suatu permukaan, dan itu menjadi cikal bakal adanya kamera, proyektor dan lain sebagainya yang saat ini dipakai. Terus ada Abbas bin Firnas, itu kalau zaman dulu dikenal sebagai ilmuwan nekat, yang mana ilmuwan tersebut yang menginisiasi pula percaya bahwasanya manusia itu bisa terbang kayak gitu kan, dan kemudian ide itu disempurnakan oleh ilmuwan barat, yaitu Leonardo da Vinci seperti itu. Terus ada pula Abu Al-Qasim Al-Zahrawi, bapak pembedahan gitu. Terus ada juga Maryam Al-Astrolabi, wanita yang membuat sistem astrologi yang canggih, yang mana alat ini membantu kita untuk mengetahui posisi langit dan bintang, sehingga kita tahu jam pukul berapa dan di mana saat ini berada. Terus juga ada Al-Jazari, bapak insinyur, yang dia menemukan suatu ide permesinan. Salah satu yang kita pakai sekarang adalah jam dunia. Itu hanya beberapa dari banyaknya ilmuwan muslim yang ada. Ada lagi nih, ada Ibnu Bayyat Al-Kufan, penemu ilmu kimia dan apoteker. Al-Khawarizmi itu adalah salah satu ilmuwan dari Al-Bait Al-Hikmah. Jadi Al-Bait Al-Hikmah itu semacam pusat pendidikan yang didirikan oleh Ibnu Bayyat Al-Kufan tersebut. Nah, jadi Al-Khawarizmi ini ahli matematika dan penemu algoritma seperti itu. Terus di zaman dulu juga Cordoba
di Eropa itu menjadi pusat ilmu pengetahuan, yang mana selain Konstantinopel pada saat itu Eropa dalam kegelapan. Jadi ada satu masjid yang itu tuh dijadikan suatu pusat pengetahuan atau pendidikan, terus dijadikan pusat pendidikan lah di situ kayak gitu kan, sehingga banyak orang-orang yang belajar di situ, bahkan ilmu pengetahuan dan hasil belajarnya itu sampai tersebar gitu kan ke seluruh Eropa saking emasnya pada zaman itu. Juga pada zaman itu banyak lagi ilmuwan-ilmuwan dari Islam itu sendiri. Ada Fatimah Al-Firiyah sebagai yang mendirikan Universitas Al-Qarawiyah pada 895 Masehi, yang mana ini adalah seorang putri yang sangat memperhatikan pendidikan. Ada Ibnu Sina, ya kan? Tahu pasti teman-teman semuanya siapa Ibnu Sina. Bapak dokter gitu, bapak kedokteran pada zaman dahulu. Nah, terus ada Ibnu Tufail, dokter dan sastrawan. Nah, namun Cordoba pada zaman dahulu sempat juga mengalami kemunduran setelah adanya rekonquistal, yaitu penaklukan kembali Spanyol oleh kaum muslimin, sehingga masjid yang dulunya dipakai sebagai pusat pembelajaran itu dialihfungsikan menjadi gereja. Itu adalah hal yang sangat disayangkan sekali, karena ibaratnya pusat pendidikan umat Islam di situ karena adanya penaklukan Kristen jadi hilang seperti itu. Dan itu mungkin yang menjadikan kita itu lupa atau bahkan tidak tahu bahwasanya zaman dulu tuh umat Islam pernah berjaya gitu dan menghasilkan ilmuwan-ilmuwan yang mana temuannya kita pakai sekarang kayak gitu kan. Nah, jadi dari materi yang saya dapat ini, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, bahwasanya kita harus berbangga dan kita patut untuk mencontoh hal-hal baik yang diwariskan oleh para ilmuwan muslim kita terdahulu, yaitu menjadikan Islam gitu kan sebagai patokan kita untuk belajar gitu, yang mana sudah ditentukan oleh Allah mana yang halal, mana yang haram kayak gitu. Terus juga spirit ataupun semangat dari ilmuwan terdahulu sebagai seorang terpelajar, bukan hanya kita mempelajari teori saja, tapi kita juga memberikan suatu hal yang itu ada manfaatnya, yang bisa dipakai oleh orang-orang banyak seperti itu. Bahkan jika temuan itu bisa digunakan dalam jangka yang panjang, itu yang seharusnya mindset seorang pelajar ataupun mahasiswa saat ini miliki, yang itu mungkin kurang gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan, mohon untuk dimaafkan dan barangkali bisa dikoreksi. Saya dengan sangat senang hati, karena di sini saya pun juga sama-sama belajar untuk terus ya membenahi diri, berproses dan belajar seperti itu. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.